Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bima mengendarai mobilnya dengan mata lelah, mencoba tetap fokus pada jalan yang sepi. Waktu di jam dashboard menunjukkan pukul 23.47. Ia baru saja pulang dari kantor setelah lembur sepanjang malam, tenggelam dalam laporan-laporan yang menumpuk dan tenggat waktu yang mencekik. Dan sekarang, perutnya terasa kosong. Lapar sekali. Bima mengarahkan mobilnya ke jalan kecil yang biasa ia lalui menuju rumah. Biasanya, di jalan ini ada beberapa warung makan yang masih buka hingga larut malam. Namun, malam ini, semuanya sudah tutup. Warung nasi goreng langganannya gelap tanpa tanda-tanda kehidupan. Tukang sate di sudut jalan tidak ada di tempatnya. Bahkan warung pecel lele di dekat lampu merah sudah menggulung tikar lebih awal. Bima menghela napas panjang. Ia terlalu lelah untuk memasak sendiri di rumah. Dan rasa lapar ini semakin menyiksa. Namun, saat ia hampir menyerah, ia melihatnya. Di tikungan jalan yang agak remang, ada sebuah restoran kecil dengan lampu redup. Bima mengernyit. Ia sering melewati jalan ini, tapi ia yakin, ia belum pernah melihat restoran ini sebelumnya. Bangunannya sederhana, seperti warung makan khas pinggir jalan. Ada beberapa meja kayu panjang dengan kursi plastik. Asap tipis keluar dari dapur di belakang, membawa aroma masakan yang sangat menggugah selera. Bima menelan ludah. Aroma itu terlalu enak untuk dihiraukan. Mungkin ia terlalu lelah sampai tidak menyadari kalau restoran ini memang sudah ada sejak lama. Tanpa berpikir panjang, ia memarkir mobilnya dan melangkah masuk. Begitu masuk, udara di dalam restoran terasa lebih dingin. Ada 3 meja kayu panjang yang berjajar rapi, masing-masing dengan lilin kecil di tengahnya sebagai penerangan. Namun, ada satu hal yang aneh. Restoran ini sangat sepi. Tidak ada pelanggan lain. Tidak ada suara televisi atau radio. Hanya terdengar suara desisan minyak panas dari dapur, bercampur dengan suara pisau yang memotong sesuatu di talenan. Bima merasa sedikit tidak nyaman. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seorang pelayan tua muncul dari balik dapur. Pelayan itu seorang pria tua dengan tubuh kurus dan rambut beruban. Ia mengenakan celemek hitam yang sudah kusam, dengan wajah datar tanpa ekspresi. Matanya sayu, seolah tidak memiliki semangat hidup. Tanpa berkata apa-apa, ia menunjuk ke salah satu kursi, menyuruh Bima duduk. Bima mengangguk canggung, lalu menarik kursi dan duduk di dekat meja paling dekat dengan pintu. Pelayan itu mengeluarkan sebuah buku menu tua, lalu meletakkannya di atas meja tanpa sepatah kata pun. Bima merasa aneh. Tapi rasa laparnya mengalahkan rasa curiganya. Ia membuka buku menu itu, dan langsung terkejut. Buku menu itu terlihat sangat tua dan lusuh, dengan halaman yang agak sobek di beberapa bagian. Namun, bukan itu yang membuat Bima terkejut, melainkan nama-nama makanan di dalamnya. Beberapa terdengar biasa, seperti nasi goreng spesial, mie rebus pedas, ayam bakar madu. Namun, beberapa lainnya, sup malam kelam, daging pilihan yang tidak bisa ditolak, nasi dengan aroma ingatan yang hilang. Bima mengerutkan kening. Apa maksudnya? Ia menoleh ke pelayan tua itu yang masih berdiri diam di sudut ruangan, menatapnya tanpa berkedip. Jantung Bima berdegup lebih cepat. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Mungkin ini hanya nama unik untuk menu makanan biasa. Ia akhirnya memesan mie rebus pedas dan teh hangat. Pelayan itu tidak menulis pesanannya, tidak bertanya ulang. Hanya berbalik dan berjalan kembali ke dapur. Tanpa suara, Bima menghela napas dan mencoba mengalihkan pikirannya. Ia memeriksa sekeliling restoran. Di meja lain, ada beberapa piring kosong yang belum dibereskan. Seolah ada pelanggan lain yang baru saja makan di sana. Namun, tidak ada siapapun selain dirinya dan pelayan tua itu. Sebuah kipas angin tua berputar lambat di sudut ruangan, tetapi udara tetap terasa pengap.
Lampu-lampu redup berpendar samar, menciptakan bayangan aneh di dinding. Dan yang paling membuatnya tidak nyaman, tidak ada suara dari luar. Restoran ini terletak di pinggir jalan, tetapi tidak terdengar suara mobil atau motor yang lewat. Bima mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kelelahan, atau efek dari perut kosong yang membuat pikirannya terlalu waspada. Ia meneguk air putih yang ada di atas meja, dan berharap makanannya segera datang. Namun, di saat itulah, ia mulai merasa ada yang mengawasinya. Bima duduk diam, menunggu pesanannya datang. Ia mencoba mengusir rasa gelisah yang perlahan menyelinap ke dalam pikirannya. Namun, semakin ia memperhatikan sekeliling, perasaan aneh itu justru semakin kuat. Restoran ini tidak sesepi yang ia kira. Ada pelanggan lain di sana. Tapi, ada sesuatu yang tidak wajar dengan mereka. Bima melihat seorang pria tua duduk di meja dekat dapur. Kakek itu tidak bergerak. Ia hanya menatap kosong ke arah piring kosong di depannya. Tangannya tidak memegang sendok atau garpu. Bahkan dadanya nyaris tidak bergerak, seolah ia tidak bernapas. Bima merasakan bulu kuduknya meremang. Ia berusaha mengabaikan pria itu dan mengalihkan pandangan ke meja lain. Di sudut restoran, ia melihat seorang wanita berbaju merah. Wanita itu duduk dengan kepala menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajahnya sepenuhnya. Ia tidak makan, tidak berbicara, hanya duduk diam, seolah-olah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Bima menelan ludah, merasa dadanya mulai sesak. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan menarik perhatiannya. Di meja paling pojok, ada seorang anak kecil. Bocah laki-laki itu duduk sendiri, mengenakan kaos biru dan celana pendek. Ia tampak tersenyum ke arah Bima. Namun, di lantai di bawahnya, tidak ada bayangan. Bima membeku. Lampu di atas bocah itu menyala redup, tetapi tetap cukup terang untuk memantulkan bayangan ke lantai. Namun, anak itu sama sekali tidak memiliki bayangan. Bima ingin segera pergi. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pelayan tua datang membawa pesanannya. Pelayan itu meletakkan semangkuk mie rebus pedas di depan Bima. Uap panas masih mengepul dari kuahnya. Aroma rempah yang kuat menguar ke udara, membuat perut Bima semakin keroncongan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil sumpit dan mencicipi kuahnya. Dan saat itu juga, lidahnya seperti meledak oleh kenikmatan. Mie ini terlalu enak, kuahnya kaya rasa, dengan kombinasi pedas dan gurih yang sempurna. Tekstur minyak kenyal, seakan dibuat sendiri dengan tangan. Setiap suapan yang masuk ke mulutnya membuatnya semakin lapar. Bima tidak bisa berhenti makan. Seolah-olah, ada sesuatu dalam makanan ini yang memaksanya untuk terus menyantapnya. Namun, di tengah-tengah ia menikmati makanannya, ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Saat menoleh kembali ke ruangan, semua pelanggan di restoran itu kini menatap ke arahnya. Pria tua di sudut berhenti menatap piring kosongnya, dan kini menatap Bima dengan ekspresi kosong. Wanita berbaju merah masih menunduk, tetapi tubuhnya sedikit gemetar, seperti menahan tawa. Anak kecil di pojok masih tersenyum, tetapi matanya kini tampak lebih hitam dari sebelumnya. Bima merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia meletakkan sumpitnya perlahan, mencoba tetap tenang. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, pelayan tua itu mendekatinya. Dan dengan suara serak, ia berbisik, "Habiskan semuanya. Jangan tinggalkan satu suapan pun." Bima menelan ludah. Di depannya, semangkuk mie rebus pedas yang baru dihidangkan tampak begitu menggoda. Uap panas mengepul dari kuahnya yang berwarna merah keemasan. Aroma rempah dan kaldu yang kaya menusuk hidungnya, memicu rasa lapar yang semakin menggila. Tangannya sedikit gemetar saat meraih sumpit. Ia mencelupkan ujung sumpitnya ke dalam kuah, mengangkat sehelai mie, dan meniupnya perlahan. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkan mie itu ke dalam mulutnya. Dan saat itu juga, rasanya seperti surga. Lidahnya seperti meledak oleh kombinasi rasa pedas, gurih, dan sedikit manis yang sempurna. Kuahnya kaya rasa,
seperti direbus selama berjam-jam dengan campuran rempah yang tidak pernah ia cicipi sebelumnya. Tekstur mie-nya kenyal, terasa berbeda dari mie instan biasa. Setiap gigitan terasa lembut, tetapi juga memberi perlawanan yang pas di mulut. Bima menutup matanya sesaat, menikmati sensasi makanan ini menyebar di seluruh mulutnya. Lalu ia mengambil sendok dan mencicipi kuahnya. Begitu kuah itu menyentuh lidahnya, dingin di malam hari menghilang. Tubuhnya terasa hangat. Ada perasaan nyaman yang menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ia sedang diselimuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Makanan ini terlalu sempurna. Bima tidak bisa berhenti. 1 suapan, 2 suapan, lalu 3, 4, 5. Ia makan dengan rakus. Sumpitnya bergerak cepat, mengambil mie dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa jeda. Kuah pedas yang tadi terasa begitu hangat kini semakin memanas. Tapi ia tidak peduli. Ia ingin makan lebih banyak. Ia butuh lebih banyak. Seolah-olah ada sesuatu di dalam makanan ini yang membuatnya kecanduan. Di tengah keasyikannya melahap makanannya, Bima merasakan sesuatu yang aneh. Ada tatapan yang tertuju padanya. Dengan setengah sadar, ia menoleh ke sudut ruangan. Di sana, pelayan tua itu berdiri diam. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi. Namun, matanya tak pernah lepas dari Bima. Tatapan itu tidak biasa. Tidak sekadar tatapan seorang pelayan yang memperhatikan pelanggan. Lebih seperti seseorang yang sedang mengawasi sesuatu yang lebih besar. Bima merasakan desiran dingin di tengkuknya. Tapi rasa laparnya masih mendominasi pikirannya. Ia mengalihkan perhatian dari tatapan itu dan kembali makan. 1 suapan lagi. 1 suapan lagi. Hingga akhirnya, ia mulai merasa ada yang salah. Saat hampir menghabiskan makanannya, Bima mulai menyadari sesuatu. Tenggorokannya terasa kering. Telinganya berdenging. Dan tiba-tiba, dunia di sekitarnya terasa lebih lambat. Ia melihat piringnya. Makanan itu berubah. Daging yang tadi tampak begitu empuk kini memiliki tekstur aneh. Seperti urat-urat kasar yang tidak seharusnya ada dalam potongan daging biasa. Kuahnya, tadinya berwarna merah keemasan, kini terlihat lebih pekat, seperti mengental. Dan di beberapa titik, ada gumpalan-gumpalan hitam kecil yang mengapung. Bima mendadak mual. Ia menaruh sumpitnya. Namun, saat ia menoleh ke sekeliling, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Restoran yang tadi terasa begitu hidup kini benar-benar sunyi. Pria tua yang tadi menatap piring kosongnya masih di sana, dalam posisi yang sama. Wanita berbaju merah masih menunduk, tapi kini bahunya sedikit berguncang. Seolah-olah ia sedang tertawa. Dan anak kecil di pojok ruangan masih tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Seolah-olah mulutnya bisa robek kapan saja. Bima ingin bangun dan pergi. Namun, sesuatu membuatnya tetap duduk di tempatnya. Sesuatu yang tidak terlihat. Di sudut ruangan, pelayan tua masih berdiri. Namun kali ini, ia mulai bergerak. Perlahan, ia berjalan mendekati Bima. Langkahnya hampir tidak bersuara. Bima ingin berbicara, ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum ia bisa mengeluarkan kata-kata, pelayan itu berbisik di telinganya. Habiskan semuanya. Jangan tinggalkan 1 suapan pun. Bima ingin menjerit. Namun, sebelum ia bisa bergerak, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam mulutnya. Sesuatu yang bukan makanan. Suasana di dalam restoran semakin sunyi. Udara yang tadi hangat kini terasa dingin menusuk. Bima duduk diam. Napasnya mulai tidak teratur. Tubuhnya terasa aneh. Semakin dingin. Kepalanya berputar. Dan telinganya berdenging pelan. Seolah-olah dunia di sekitarnya berubah. Dengan tangan gemetar, Bima menunduk dan melihat ke piringnya. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Makanannya tidak lagi sama. Potongan daging yang tadi terasa empuk kini terlihat mengerikan. Urat-urat kasar muncul di permukaannya, seperti daging yang belum matang sempurna.
Dan lebih parahnya lagi, daging itu bergerak. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Gumpalan hitam dalam kuah yang sebelumnya ia pikir hanya rempah, kini menggeliat perlahan, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Bima ingin memuntahkan semua yang telah ia makan. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, suara tawa kecil terdengar. Bima langsung menoleh ke sekitar. Dan saat itulah, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Pelanggan lain di restoran itu tidak lagi diam. Pria tua yang tadi hanya menatap piring kosongnya kini tersenyum. Tetapi matanya kosong. Mulutnya bergerak seolah-olah ia sedang mengunyah sesuatu. Namun, tidak ada apapun di dalam mulutnya. Wanita berbaju merah yang tadi menunduk kini mengangkat kepalanya perlahan. Bima membeku. Mulutnya terbuka lebih lebar dari manusia normal, menunjukkan deretan gigi yang tajam dan hitam. Wajahnya tetap tersenyum, tetapi senyuman itu terlalu besar. Seolah-olah rahangnya bisa terlepas kapan saja. Dan anak kecil di sudut ruangan sudah tidak ada di kursinya. Namun, suara tawa kecilnya masih terdengar di dalam restoran. Dari mana asalnya? Bima tidak ingin tahu. Ia harus pergi. Sekarang juga. Dengan tangan gemetar, Bima mencoba berdiri. Namun, tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah-olah sesuatu menahannya untuk tetap duduk di kursinya. Ia menoleh ke arah pintu masuk. Dan jantungnya hampir berhenti. Pintunya tidak ada. Yang tadi adalah jalan keluar kini hanya dinding kayu kosong. Tidak ada celah. Tidak ada gagang pintu. Tidak ada cara untuk keluar. Bima ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa kaku. Ia berusaha mengatur napas, berpikir jernih. Mungkin ini mimpi buruk. Mungkin ia hanya berhalusinasi. Namun, suara di belakangnya membuat semua harapannya hancur. Srek, srek. Suara langkah pelan. Bima tidak berani menoleh. Ia bisa merasakan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Napas dingin terasa di tengkuknya. Dan kemudian, bisikan itu terdengar. Sudah habis makannya. Kami masih punya lebih banyak untukmu. Suaranya pelan, seperti seseorang yang berbisik dari dalam mimpi buruk. Tangan Bima mencengkeram meja erat-erat. Ia tidak ingin melihat siapa yang berbicara. Ia harus keluar dari sini. Bima mencoba bangkit sekuat tenaga. Namun, lututnya masih terasa lemas. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kantong celananya, mencari ponselnya. Namun, ponselnya tidak ada. Bukan hanya itu, dompetnya juga hilang. Seolah-olah, ia tidak pernah membawa apapun sejak masuk ke restoran ini. Sementara itu, suara bisikan di belakangnya masih terdengar. Kau mau pergi kemana? Makanannya belum selesai. Kami sudah menunggumu sejak lama. Bima menahan napasnya. Lalu, ia melakukan hal yang paling nekat. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Bima melompat dari kursinya. Ia berlari ke arah dapur. Mungkin ada jalan keluar di belakang restoran ini. Namun, saat ia mendorong tirai dapur dan masuk, darahnya membeku. Di dalam dapur, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di atas meja kayu besar, ada potongan-potongan daging mentah yang bergerak sendiri. Di sudut dapur, pelayan tua tadi berdiri membelakanginya. Namun, yang membuatnya hampir pingsan, di sebelah pelayan itu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Sebuah sosok tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjuntai. Matanya kosong, tetapi tersenyum. Dan saat itu juga, lampu di dapur mati. Bima merasa sesuatu meraih tubuhnya. Dan semuanya menjadi gelap. Bima bangkit dengan tergesa-gesa. Seluruh tubuhnya masih terasa lemas. Tetapi rasa takut menguasai segalanya. Ia tidak peduli lagi dengan rasa dingin yang menjalar di tengkuknya. Ia tidak peduli lagi dengan makanan yang tadi terasa begitu lezat. Yang ia tahu, ia harus pergi dari tempat ini. Sekarang juga, Bima menghela napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Dengan langkah goyah, ia berjalan menuju meja kasir di sudut restoran. Di balik meja itu,
Seorang pria tinggi kurus berdiri diam. Kulitnya pucat, seolah tidak pernah terkena sinar matahari. Mata cekungnya menatap lurus ke depan, tidak berkedip sedikit pun. Sejak tadi, pria itu tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah, ia bukan manusia. Bima berusaha mengabaikan ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Ia meletakkannya di atas meja. Namun, pria kasir itu tidak bereaksi. Ia tetap berdiri diam, menatap Bima tanpa ekspresi. Hening. Sampai akhirnya, ia berbicara. Suara pria itu pelan, tetapi bergema di telinga Bima seperti suara petir. Bima membeku. Jantungnya berdegup semakin cepat. "Apa maksud Anda?" tanyanya. Suaranya bergetar. Pria kasir itu hanya tersenyum tipis. Senyuman yang terlalu dingin, terlalu kosong. "Kami tidak menerima uang manusia," ulangnya dengan nada yang lebih lambat. Bima menelan ludah. Tangannya masih gemetar di atas meja kasir. "Lalu, aku harus membayar dengan apa?" Sejenak, tidak ada jawaban. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari sudut matanya, Bima melihat sesuatu yang tidak wajar. Pelayan tua yang sejak tadi berdiri diam di sudut restoran mulai bergerak perlahan. Ia berjalan ke arahnya. Langkahnya tidak bersuara. Di belakangnya, pria tua yang tadi menatap piring kosong juga mulai bangkit dari kursinya. Wanita berbaju merah yang mulutnya terlalu lebar mulai mendekat. Dan lebih parahnya lagi, suara tawa anak kecil kembali terdengar. Namun kali ini, suaranya lebih dekat. Seolah-olah, bocah itu berdiri tepat di belakangnya. Bima mulai panik. Ia ingin lari keluar, tetapi pintu yang tadi ada di belakangnya kini telah hilang. Yang tersisa hanyalah dinding kosong. Bima bernapas semakin cepat. "Kalian mau apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria kasir itu hanya tersenyum tipis. "Kau sudah makan di sini," katanya pelan. "Dan semua pelanggan harus membayar dengan cara yang benar." Pelayan tua kini berdiri hanya beberapa langkah dari Bima. Wajahnya tetap datar. Namun, matanya kosong. Seolah-olah ia sudah lama mati. Bima mundur selangkah. Namun, pria kasir menambahkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. "Kau bisa membayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Nyawamu." Bima tidak bisa bernapas dengan tenang lagi. Ia harus keluar. Sekarang juga, pikirannya kacau. Jantungnya berdetak liar di dalam dadanya. Di sekelilingnya, semua pelanggan mulai mendekat. Pelayan tua, pria kasir, wanita berbaju merah, bahkan pria tua yang tadi diam saja. Semua bergerak perlahan ke arahnya. Mereka seperti sebuah kelompok pemangsa yang sedang menikmati kepanikan korbannya. Bima mencari celah untuk lari. Dan saat itu, ia melihatnya. Jela. Tanpa berpikir panjang, Bima berlari ke arah jendela. Tangannya menghantam kaca dengan keras, mencoba membuka atau menghancurkannya. Namun, saat ia melihat keluar, darahnya membeku. Di balik jendela itu, tidak ada jalan, tidak ada jalanan, tidak ada dunia luar. Yang ada hanyalah kegelapan tanpa ujung. Seperti lubang kosong yang tidak memiliki dasar. Seolah-olah dunia di luar restoran sudah tidak ada lagi. Bima mundur dengan tubuh gemetar. Dan saat itu juga, ia merasakan napas hangat di telinganya. Bisikan itu pelan, tetapi menusuk langsung ke dalam pikirannya. Seseorang, atau sesuatu, berbisik tepat di sampingnya. "Kamu bisa tinggal di sini selamanya." Bima mencelos. Ia menoleh dengan perlahan. Dan di sana, wanita berbaju merah berdiri tepat di sampingnya. Matanya hitam pekat. Mulutnya tersenyum, lebih lebar dari sebelumnya. Deretan giginya yang tajam bercahaya di bawah lampu redup restoran. Bima menjerit panik dan mendorong tubuh wanita itu menjauh. Namun saat itu juga, tubuhnya menjadi semakin berat. Bima ingin lari, namun tubuhnya terasa tertahan di tempat. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram bahunya, menahannya untuk tidak bergerak.
Ia mencoba menggerakkan kakinya. Namun, semakin ia berusaha, semakin tubuhnya terasa kaku. Suara-suara mulai berbisik di telinganya. Tetaplah di sini. Kami semua dulu seperti kamu. Kami lapar. Sekarang kamu juga lapar, bukan? Tunggu di sini. Sebentar lagi semuanya akan selesai. Bima ingin berteriak. Namun, lidahnya terasa kaku. Ia menoleh ke pelayan tua yang masih berdiri tak jauh darinya. Dan saat itu, pelayan tua itu akhirnya berbicara lagi. Kamu bisa menggantikan salah satu dari mereka. Bima menoleh ke pelanggan lain dengan napas tersengal. Kini, ia melihatnya dengan lebih jelas. Pria tua di meja itu. Matanya kosong. Tangannya bergetar. Seolah ingin mengambil sesuatu yang tidak terlihat. Wanita berbaju merah. Mulutnya bergerak-gerak seperti mengunyah sesuatu. Sesuatu yang tidak ada di sana. Dan di sudut ruangan, anak kecil itu muncul kembali. Namun kali ini, tubuhnya tidak sepenuhnya berbentuk. Setengah tubuhnya tampak memudar, seperti bayangan yang hampir lenyap. Bima mengerjap, mencoba memahami semuanya. Dan akhirnya, ia menyadari kebenaran mengerikan itu. Mereka bukan pelanggan restoran ini. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya makan di sini, dan tidak pernah pergi. Bima merasakan udara di sekelilingnya semakin berat. Rasanya seperti ia sedang ditarik masuk ke dalam kegelapan restoran ini. Ia tidak bisa tinggal di sini. Ia harus keluar. Dengan sisa tenaganya, ia menutup mata dan berteriak sekuat tenaga. Aku tidak mau tinggal di sini. Saat itu juga, semuanya menjadi gelap. Bima terengah-engah. Jantungnya masih berdetak liar di dalam dadanya. Tangannya terasa kaku. Tubuhnya dingin seperti es. Ia baru saja berteriak. Dan sekarang, semuanya hening. Bima perlahan membuka matanya. Ia tidak lagi berada di restoran mengerikan itu. Ia duduk di kursi pengemudi mobilnya. Tangan kanannya masih menggenggam setir. Sementara kepalanya bersandar di sandaran kursi. Udara di dalam mobil terasa pengap, meskipun jendela sedikit terbuka. Apa yang terjadi? Ia melihat ke sekeliling. Mobilnya terparkir di pinggir jalan yang sepi. Hanya ada deretan pohon di sisi jalan, lampu jalan yang temaram, dan kesunyian yang terasa begitu dalam. Bima menghela napas panjang. Apakah semua itu hanya mimpi? Tangannya gemetar saat meraih jam tangan di pergelangan tangannya. Pukul 23. Bima mengernyit. Bagaimana mungkin? Ia yakin sudah berada di restoran itu cukup lama. Ia makan. Ia berbicara dengan pelayan. Ia hampir tidak bisa keluar dari sana. Namun sekarang, waktunya masih sama seperti sebelum ia masuk ke restoran itu. Seolah-olah, waktu tidak pernah berjalan. Atau lebih buruknya, ia tidak pernah benar-benar pergi ke restoran itu. Bima mengusap wajahnya. Kelelahan. Aku pasti hanya kelelahan. Gumamnya pelan. Bima mencoba menenangkan diri. Ia menoleh keluar jendela, mencari restoran yang tadi dimasuki. Namun, tidak ada apapun di sana. Hanya tanah kosong dengan ilalang tinggi yang bergoyang tertiup angin. Tidak ada bangunan. Tidak ada cahaya redup dari lampu restoran. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu pernah ada. Bima menggigit bibirnya. Sekarang ia benar-benar mulai merasa gila. Bagaimana mungkin? Baru saja ia berada di dalam restoran itu. Ia makan di sana. Ia melihat pelanggan aneh. Ia hampir tidak bisa keluar. Dan sekarang, tempat itu tidak ada? Bima mengetuk kepalanya sendiri. Tidak mungkin. Aku pasti hanya terlalu lelah. Katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, saat tangannya masuk ke dalam kantong celana, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Bima merogoh kantong celananya. Tangannya menyentuh sesuatu yang terasa seperti selembar uang kertas. Dengan jantung berdebar, ia menarik benda itu keluar. Matanya langsung membesar. Di tangannya, ada selembar uang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya.
Warnanya gelap keemasan, dengan tekstur kasar seperti kain tua. Tidak ada angka yang bisa dikenali. Hanya simbol-simbol aneh yang terlihat seperti huruf kuno yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dan di sudutnya, ada gambar wajah seseorang. Seseorang yang tersenyum lebar. Senyuman yang sama seperti pelanggan di restoran itu. Bima langsung merasakan tubuhnya membeku. Ini bukan mimpi. Ia benar-benar pernah ada di sana. Dan sesuatu mengikutinya kembali. Tiba-tiba, udara di dalam mobil terasa lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang menyerap kehangatan dari udara. Bima menelan ludah. Ia tidak berani bergerak. Namun, dalam ketakutannya, ia melihat sesuatu di kaca spion. Di kursi belakang mobilnya, ada seseorang duduk di sana. Bima ingin lari. Namun, tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu pelan-pelan mengangkat wajahnya. Dan saat itu juga, Bima mengenalinya. Pria tua yang tadi duduk diam di restoran. Pria tua yang menatap piring kosongnya. Kini duduk di kursi belakangnya. Dan kali ini, ia tersenyum. Senyuman lebar yang mengerikan. Senyuman yang bukan milik manusia. Bima membuka mulutnya untuk berteriak. Namun, sebelum suara keluar, lampu jalanan mati. Dan semuanya menjadi gelap. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.